warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Brebes terkenal dengan produk khasnya, yaitu bawang merah dan telur asin. Jadi tentu saja bawang merah itu menjadi komoditas utama di Kabupaten Brebes. Selain bawang merah, Kabupaten Brebes juga memiliki makanan ciri khas, yaitu telur asin. Nah, pada kesempatan ini, kami siswi dari SMP Negeri 2 Brebes akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan telur asin. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nadia Geda Utami dari kelas 9A. Nama saya Nuzuli Fitriani dari kelas 9A. Proses pertama adalah pemilihan telur. Telur bebek yang akan dibuat telur asin harus berkualitas baik dan masih segar. Untuk itu, kita harus mengetahui tanda-tanda dari telur yang baik dan mana yang tidak. Telur-telur yang baik tandanya adalah: 1. Berongga udara kecil. Yang kedua, jika diterawang melalui teropong akan terlihat kuning-kuningnya berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, kulit telur itu halus. Mengetahui mana telur yang baik dan mana yang tidak, kita masuk ke proses kedua, yaitu pembersihan telur. Beli telur yang masih baik, jangan retak. Kemudian, telur yang baik dibersihkan melalui air yang mengalir. Setelah itu kita gosok menggunakan sikat. Sikat yang digunakan harus sikat yang berbulu halus. Setelah disikat, kita bersihkan di air yang mengalir. Proses yang selanjutnya yaitu proses ketiga, proses pembuatan adonan. Dalam membuat adonan, kita membutuhkan beberapa bahan, yaitu garam, bubukan batu bata, abu gosok, dan air. Garam yang kita gunakan harus garam yang mempunyai kandungan yodium. Kemudian air yang kita gunakan juga harus air matang, bahkan air yang masih hangat, karena air yang matang tidak mengandung bakteri. Dan bubukan batu bata harus kita beli langsung dan tidak boleh bekas dari batu bata bangunan atau lain-lain. Jadi batu batanya bersih. Kemudian bubukan batu bata dan garam yang akan kita gunakan dalam membuat adonan mempunyai perbandingan 1:3. Ibarat 1 cup garam dibandingkan 3 cup bubukan batu bata. Jadi, bubukan batu bata terlebih dahulu dicampur dengan garam, diaduk hingga rata tanpa menggunakan air. Barulah setelah itu ditambahkan air sedikit demi sedikit agar sesuai dengan kekentalan yang kita inginkan.
Proses yang keempat yaitu proses pelumuran. Telur-telur yang sudah dicuci bersih tadi dilumuri dengan adonan yang sudah dibuat. Pelumuran adonan ketebalannya mencapai 1 mm hingga 3 mm. Jika menginginkan rasa yang lebih asing, maka bisa dilumuri adonan dengan lebih tebal. Proses yang kelima yaitu pemeraman. Telur-telur yang sudah dilumuri adonan dipindahkan ke dalam box kecil untuk diperam selama kurang lebih 15 hari. Semakin lama diperam, semakin asin rasanya. Setelah kurang lebih 15 hari telur itu diperam, telur itu kita bersihkan. Cara pembersihannya adalah, pertama, bersihkan adonan telur tersebut. Kemudian setelah bersih, kita bilas menggunakan air yang mengalir. Setelah semuanya bersih, kita tiriskan di dalam kerak telur. Proses pencucian selanjutnya adalah proses perebusan. Telur-telur yang sudah dicuci bersih tadi akan kita rebus. Air yang digunakan untuk merebus tidak boleh melebihi dari 3/4 panci. Jadi, telur kita masukkan ke dalam panci dan kita rebus selama kurang lebih 4 jam. Nah, setelah direbus dan setelah matang, kita bisa menambah cita rasa telur dengan memanggang telur menggunakan oven dan lain-lain. Dia tadi proses pembuatan telur asin. Setelah telur itu matang, kita dapat menjualnya di berbagai tempat. Ya, contohnya kita bisa membuka usaha telur asin dengan mendirikan toko, atau kita juga bisa menitipkan telur asin tersebut di berbagai outlet, toko kecil, supermarket, dan lain-lain. Selamat mencoba!